teman-teman semuanya, balik lagi ke course dasar-dasar Python bersama saya di sini. Kita akan menggunakan Google Colabs. So kita belajar dasar-dasar Python. Nah, jadi mungkin di sini kita mungkin lebih besarin print hello world. Kita kemarin udah hello world. Nah, ini basic sekali ya teman-teman untuk pertama kali dalam penggunaan Python itu hello Python like something like that. So kita udah bisa ngeprint sesuatu di Python. Nah, ini bisa dibilang ya namanya Python syntax. Jadi dasar-dasar Python itu kalau teman-teman lihat di sini ada namanya pagar satu gitu ya. Nah, itu kayak untuk title yang gede lah, bahasa simpelnya gitu. Nah, kemudian ada sub dia. Sub ini mungkin kita bikin Python syntax. Ya, syntax. Nah, Python syntax itu kita bisa lihat dari sini. Jadi dasar-dasar Python ada isinya Python syntax gitu. Nah, di Python syntax mungkin kita bakal belajar banyak hal ya. Nah, tentang sintak-sintak Python. Nah, kemudian itu di sini next kita akan belajar Python indentation. Jadi ada indentasi itu untuk space yang di codingan gitu. Kalau misalnya codingannya itu ada space, kemungkinan akan ada error. Nah, gimana? Mungkin kita bikin dulu teksnya. Nah, tadi kan pagarnya 2, sekarang pagarnya 3 nih. Kalau pagarnya 3 berarti dia di bawah dari pagarnya 2 gitu ya. Jadi di sini kita mau Python indentation namanya. Nah, di sini dia di bawah Python syntax gitu. Jadi kelihatan kalau misalnya ada indentation gitu ya. Nah, kemudian kita coba masuk ke Python indentation. Gimana sih contohnya gitu ya. Misalnya kita bikin nih if d itu 10 besar dari 5, maka print 10 besar dari 5 gitu ya. Nah, ini benar kan ada outputnya gitu. Tapi gimana kalau kita bikin di sini gitu. Nah, ini dia indentation error gitu kan. Expected and indented block after if statement on line 1 gitu ya. Jadi dia itu harus ada indentasi yang dimana dia itu harus ada spasi gitu ya. Jadi print ini di dalam dari if itu gitu. Jadi logikanya seperti itu, logika simpelnya ya gitu. Nah, misalnya nih kita bikin kayak gini, ini bakal error atau enggak? Nah, coba kita cobain ya. Nah, masih benar gitu. Jadi dia bisa kalau misalnya intinya di bawah dari if itu. Nah, kalau misalnya gini, kita buat seperti ini ya. Kita buat ini, kita balikin dulu. Abis itu kita ada buat lagi seperti ini. Print text gitu ya. Nah, unexpected indent gitu. Ini dia nggak sama gitu kan. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita buat seperti ini? Dia, kita cobain ya. Dia bakal bisa gitu. Kenapa? Karena dia sama lebih dibilang mungkin satu baris lah ya, maksudnya bukan satu baris sih, tapi kayak kalau misalnya dia indennya ini berapa spasi dia harus sama gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, tuh ini aja udah kelihatan ya kalau misalnya ada di bawahnya ini ada merah-merah, berarti merah-merah ini ada error. An indent amount does not match previous indent. Jadi yang indent yang kedua ini nggak match sama indent sebelumnya katanya. Jadi built-in function print, jadi nggak bisa gitu, makanya ada error indent gitu. Jadi kalau misalnya kita samain pun di ujung-ujung gini dia tetap nggak error, tapi kalau dia berbeda dia baru error gitu ya.
jadi udah mudeng ya. Nah, jadi kalau misalnya gitu, tapi untuk yang lebih bagus dia cuman indennya sekali aja gitu, jadi sekali tap, jadi teman-teman cuman klik tap sekali dah gitu, tap, nah gitu ya, jadi nggak perlu space ya, berbeda tap sama space gitu. Nah jadi harus sama gitu. Nah tapi kalau gini gimana teman-teman, misalnya nih ada seperti ini, if dia itu, ini ya sama aja ya, if 10 besar dari 5, kemudian dia ada if lagi seperti ini, if 5 besar dari 2, print lagi nih gitu kan, print lagi. Nah ini kan ada berbeda nih, ini kita komen dulu ya, ini ada berbeda, apakah dia bakal benar atau salah. Nah dia benar, kenapa? Karena dia independen sesama if-nya gitu. Ini kita ganti 5 besar dari 2. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia tergantung dengan independennya sama if-nya itu. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya dia berbeda printnya, gitu ya. Yang penting dia sesuaikan lagi dengan di bawah dari if-nya, gitu. Nah, kemudian untuk belajar selanjutnya itu kemudian kita harus tahu yang namanya Python variable gitu. Nah, Python variable ini kita kasih teks ya, slash 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 salah, kita teks ini baru untuk ini Python variable gitu. Kita mau ngecek apa itu Python variable gitu ya. Kita mau ngelihat x sama dengan 5 gitu. Kemudian y ada namanya hello world gitu ya. Kemudian kita mau print y misalnya gitu ya. Nah, play y itu dia hello world, kalau x itu dia hello world gitu. Nah, tapi kalau x-nya tuh kita bikin x gede, bisa nggak ya gitu. Nah, ini kita ada name error, name x is not defined. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Jadi Python itu dia case sensitif gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin variabelnya gede, uppercase atau lowercase ya itu agak susah ya gitu. Karena hati-hati aja di situ, karena mungkin X-nya kayak nggak kelihatan banget nih, ada yang gede, ada yang kecil gitu ya, huruf besar sama huruf kecilnya. Tapi biasanya itu kadang agak lumayan kena di developer gitu ya. Jadi hati-hati. Uh, Soalnya Python itu dia case sensitif. Case sensitif itu maksudnya dia uh, kalau misalnya dia kecil-kecil aja, kalau misalnya dia besar-besar aja, berbeda itu. Jadi kadang ada bahasa pemrograman yang X besar dan X kecil atau huruf besar dan huruf kecil itu dianggap sama. Ada yang dianggap berbeda. Yang dianggap berbeda itulah yang dinamakan oleh bahasa pemrograman case sensitif gitu. Nah, mungkin gitu ya teman-teman, harus diperhatikan itunya. Misalnya kita ada maunya X10, X gede. Nah, kalau misalnya kita X gede sama kita print X kecil sama X gede, yaitu pasti berbeda gitu ya. Ini ada 5, ada 10 gitu. Mungkin itu untuk dasar-dasar untuk Python variable. Oke, untuk sekian itu ini kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.